Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nasi Uduk. Apa itu Nasi Uduk? Narasi sambil duduk. Oke, pada kesempatan di video kali ini guys, kita kedatangan pengusaha. Pengusaha muda. Kacung bang? Pengusaha. Kacung. Kacung. Enggak ya? Ya ini kita datang pengusaha ya baju. Baju. Ya distro. Pedagang bang, enaknya mah pedagang. Pedagang. Iya, Ya, pedagang. kalau pengusaha pengangguran banyak usaha. Ya, benar. Ya udah, pedagang baju ya. Pedagang baju, baju apa nih? Baju Ya, distro. baju distro. Ya, ini mereknya guys nih. Yang gue pakai. Fresh Club. Fresh Club. Club. Wis. Ini mantap es. No. Tuh. Ini juga Pak mantap nih pakai celana. Udah kelihatan cuma sana. Lagi kalau kelihatan lu beli pasti. Nah, oke guys, kita bakal tanya-tanya guys, apa sih rahasia dia buat menjadi pedagang ya kan pasti ya, pedagang baju distro gitu kan. Awal mulanya pasti kan semua dari berproses kan, bener Betul, nggak? betul. Iya, berproses. Oke, kita langsung aja cek orangnya. Oke. Nama kita tanya. Kenalin dulu ya, kenalin dulu. Nama kita Rizky Bibi. Kita lu aja kali ya. Nama gua dah. Nama gua Rizky Bibi. Biasa dipanggil Stephen. Stephen, keren banget Stephen. Alexander. Kan teman gue itu Alexander. Iya. Jadi Rizky Bibi. Nah, dipanggil? Bebas dah memanggil apa. Dipanggil. Dulu mah dia kan teman pondok Iya, kita nih. teman pondok. Udah lama kita. Aku ngaku aja lu lah, emang aku baru kenal. Aku ngaku dia kan. Pengen dapat jago. Sakit hati lu. Pulang lu. Jadi gimana? Dipanggilan Mas Gondrong. Yoi. Gue bingung. Masih pertanyaan gue sampai sekarang ya, kenapa dipanggil gondrong dia? Tanya aja sama orang itu bakalan. Nggak tahu gua lu pada manggil gue ikut aja. Aneh kan ya? Sedih gue Apa rambutnya gondrong? Apa giginya gondrong? katanya kan ada Alumni. abang kelas ya. Oh, abang Wah. kelas, iya. Oh, iya, mirip sama dia. Dipanggilnya gondrong. Gitu, kalau nggak salah ya. Iya nggak tahu. Asal muasal nama gondrong Iya, itu. gondrong. Padahal Sedih. mah rambutnya kagak gondrong. Otaknya yang gondrong. Mendingan Rambut bawahnya kali gondrong. Iya. Apa tuh rambut bawah? Traveling otaknya dia langsung. Oh, ini bulu kaki, bulu kaki. bulu Bulu kaki. kaki. Parah banget emang dia pikiran. Bulu kaki panjang iya, ya Allah. benar. Iya. Oke, jadi yang gue lihat itu lu kan sekarang bisnis distro, Bos. Iya. Iya. Nah, lu kenapa milih bisnis distro ini? Ya kalau bisnis yang haram gak enak lah. Iya sih, benar. Iya juga sih. Agak salah. Jadi awal mulanya Lu kenapa bisa bisnis distro nih? ya karena kita namanya pengangguran mau bisnis apaan yang bisa jadi duit. Karena sekarang fashionnya banyak yang di distro, ya udah kita ke distro langsung. Nyopet bisa jadi duit. Nyopet bisa jadi duit sih. Itu Nyopet kan bisa. sebenarnya pesugihan sebenarnya udah kenceng sih. Nggak perlu pakai bisnis sebenarnya kita. Pesugihan ya? Iya. Malam Jumat. Malam Jumat itu. Iya. Aduh, paling makbul ya itu. Sampingan kita pesugihan sama maling sih. Nah, jangan. Jangan ditiru. Iya, nggak boleh. Itu nggak bener itu. Iya, jadi awal mulanya lu bisnis itu karena tren anak muda lah ya. Betul, tren anak muda. Sebenarnya dari awal itu emang gua di fashion style gua buat dagang-dagang itu harus Emang lu dulu di pondok itu baju lu benar. distro mulu ya? Distro mulu pasti gua anak distro. Why not? Kagak lah, gua nggak Kagak. suka why not. Apa tuh? Tapi pada dibetakin gitu. Dibetakin mah nomor 1. Sama teman pondok. Pokoknya baju milik bersama. Jadi milik bersama. Iya. Itu distro tempatnya di mana, Bang? Kita ada di Tambun sama di Klender. Tambun sama Punya 2 cabang lu. Satu lagi bukan cabang jatuhnya itu warehouse biasa. Oh, Satu lagi di rumah, di ya. rumah. Tambun sebelah mana? Tambun Utara, Tambun Utara. Karang Satria. Itu ke jembatan besi kalau nggak salah ya? Jembatan besi belok kiri. Belok kiri kan. Nanti ketemu Oppo belok kanan. Ya tempat kita pulang kalau Yang pemain lewatin. Iya. Itu. Iya di situ. Oh, itu. Sebelah kanan ya adanya ya? Sebelah kanan. Iya, benar kan tuh. Tapi pusat mah di Klender. Bukan pusat, itu jatuhnya warehouse. Warehouse itu Tempat ada produksi lah. dari distro, terus juga produksi di situ semua gitu. Semuanya di situ sih sebenarnya, dari tinggal juga di situ kita. Nah, produk yang lu jualin itu selain baju, celana apa? Kita ada sempak, lagi rilis sempak lagi rilis. Fresh Club. Nanti ada tenda juga. Tenda lagi buat rilis. ini anak-anak naik gunung buat ya? naik gunung ada Ah, tenda. Oke. Jadi semua aparel sih bisa didagang-dagangin. Baju, ya. Baju. Apa sih namanya? Tas.
tas mah udah umum rata-rata udah main. BH ada. BH waktu itu kita ngiris inian BH Sport. Oke. Iya. Itu cuma dikit ngiris 3 biji doang. Jual diri nggak kan? Enggak ada. Paling jual anak sih. Kacau ini, kacau. Oke, tapi dari penghasilan lu selama sebulan omset sebulan berapa? Omset kita terbeda-beda. Kemarin kenaikan paling gede di Desember. Itu bisa 25 juta. Di Desember doang. Beda November. Kita waktu itu di November itu turun ada 13 sampai 15 juta tuh. Beda-beda dikit sih. Turun ya? Turun. Itu juga naiknya gara-gara konveksi sebenarnya. Iya. Karena distro sama konveksi beda. Dulu pas distro itu omset kita 9 juta distro. Distro doang ya? Distro doang. Anjir. Jadi lu cuman apa tuh kalau distro doang itu? Kalau distro itu reseller. Reseller doang. Reseller itu kayak kita ngambil brand orang. Oh, lu ngambil brand orang. Tapi jatuhnya bukan dropship. Kalau reseller itu kita jual putus sama orangnya. Begitu. Lu tuh tadinya tuh Awalnya reseller. Makanya sebelum gue nyiptain nama brand gue sendiri, gue jadi reseller dulu yang penting. Soalnya Dari bawah. Soalnya gue gak bakal ada nama gue kalau gue belum angkat brand orang juga. Oh iya, karena lu jadi ngenalin diri dulu nih ke orangnya gitu. Biar ada link-link yang channel gitu. Ya, link apa tuh? Aduh. Jangan lupa VPN. ini. Enggak. Tapi gue masih bingung CS ya. Apa? Dia kita kan sama-sama kan lulusan pondok gitu Iya. kan. Kenapa tuh? Cuma kan tapi lu 3 tahun kan ya? Iya betul. Cuma di Alia doang kan Anak ya? baru kak. Yang dulu dibully mulu. Iya, anak baru. Kalau dikucilin ya. Parah ya. Parah emang. Iya, perbedaan tuh anak lama, anak baru. Gak apa yang ini semua berteman sekarang. Oke. Iya, siap. Tetap. Nah itu kenapa sih lu nggak ngambil jurusan lagi gitu, keagamaan juga? Dulu gue kuliah sampai semester 3 karena gue dulunya nyari duit mulu otak gue. Sekarang gue berhenti kuliah semester 3 itu. Makanya gue kuliah itu udah berhentilah. Ngapain dipikirin kuliah dulu, sekarang gue nyari duit yang penting. Tuh. Ya, yang penting kaya dulu. Kaya dulu, soal kuliah nanti kuliah yang gue beli. Gua rasa yang mungkin gua rasa. Lu beli dia tuh sekolahan ya. Lu beli Gue dia bikin tuh kampus universitas. kalian. Iya, oke, benar. Gua setuju. Universitas Pres Indonesia. IFI, IFI. Iya. ah. Institut Kalau EPF leasing. Ini IFI. Institut Pres Indonesia. Udah. Kalau nggak UFI. UPI lah, gue UPI. Iya, kalau ada L UFI lah. Jadi omset itu 25 juta itu. 25 juta Desember. Iya. 2 juta. Jualan baju omset 25 juta. Itu bersih. Bersih. Bukan bersih, itu udah mau bayar karyawan, udah modal itu. Kalau omset kan emang seluruhnya dari keuntungan sama pengeluaran masuk ke omset. Nah kira-kira lu karyawan nih ada berapa orang? Karyawan ada 3. Teman-teman lu semua? Enggak, ada orang-orang luar. Gue udah berapa kali ganti-ganti karyawan. Oh, kenapa tuh alasannya? Ya, namanya juga orang-orang kerja itu kita nggak bisa maksain dia mau bertanam sama kita terus gitu. Iya. Udah jadi Ini karena dia udah bisa, dia pengen buka sendiri gitu. ada yang buka sendiri, ada yang tiba-tiba keluar, itu mah banyak. Kalau untuk konveksi mah pasti udah sering kayak gitu. Jadi lu udah ganti karyawan lah. Udah ganti karyawan. Kalau jahitan sablonan pasti sering ganti gitu. Tapi asik tuh. Asik, jualan itu asik. Keren. 25 juta. Nih gua berubah jadi ustad nih. Jangan. Rasul dulu. Ya, jangan pelan. Jangan. Enggak lah ya. Jadi agama ntar kontennya ini. Ceramah ya. Ntar gue aja sekalian nih. Kalau gitu ntar dia di semari, kita di situ. Kita dengerin dia Ceramah. ceramah. Kayak Ustaz Anu. Ya Allah. Nah ini bicara untung dan rugi. Nah, Pasti lu ada ruginya dong. Nah lu buat mengatasi ruginya itu bagaimana boy caranya? Sebenarnya gue rugi belum pernah rugi sih. Kalau rugi sih gue jatuhnya bukan rugi. Orang telat bayar itu bukan rugi sih. Tetap ujung-ujungnya masuk juga ke gue gitu. Kalau rugi gue belum pernah rugi. alhamdulillah belum pernah. Belum. Jadi kalau buat ngatasinnya, misalnya gue lagi nggak ada, ya gue gimana caranya nih harus gue diskonin lah atau gimana itu yang bikin gue harus mikirin buat diri gue sendiri juga. Jadi intinya mah apa? Pemasarannya lah. Pemasaran Iya, promo dan yang penting sekarang marketingnya yang dipikirin. Marketing. Nah, gitu. Cuma lu kalau toko lu banyak, kalau marketingnya nggak ada mah nggak bakal Iya, bisa. tetap penting ya. Iya, marketing yang penting. Nah, terus lu gitu ya. Orang tua lu dukung nih, lulus lagi nih. Dukung. Pertamanya dukung nggak? Pertamanya sih gue dulu kerja cuma 3 hari, gue pikiran gue tuh
ngapain sih gue kerja sama orang, gue tuh dari awal ternyata gue pengen banget kerja orang yang kerja sama gue, bukan gue kerja sama orang. Ya udah gue keluar 3 hari gue kerja. Anak IPS kan? Gue anak IPA plus. Anak IPA plus dia. Sorry. plus. Iya. Tapi bagus pemikiran dia. Dia nggak mau kerja. Jadi banyak kan orang masuk IPA terus pengennya lulus sekolah, Jadi dokter. kuliah, jadi dokter kerja lah gitu Atau ya. kesehatan. Kerja sama orang. Tapi gue selalu sama lu anak IPA tapi lu pengen buka usaha yang dimana orang kerja sama lu. Tapi kan gue IPA gadungan ini. IPA plus. Lu tau sendiri gue sekolahnya rajin banget. Rajin bolosnya. Makanya gue salut ya sama dia. Iya. Kalau memang ketika di pondok ya terlihat dikucilkan. Dikucilin sama siapa? Nggak dikucilin sih, Nggak lebih dikucilin tepatnya dia tuh lebih suka dunia dia sendiri gitu. Bener gak sih? Betul. Ya maksudnya juga teman gitu masuk bodoh sama dia gitu. Iya. Kayak itu. Benar. Iya. Bahasa bodoh teman gue mah. Iya. Tahu pada mana temen lu? Tahu sekarang udah pada ngilang, ketika gue lagi nggak ada pada ngilang emang temen. Yang namanya juga temen. Iya. Iya. Terus kan tadi kan ya emang benar ketika di kelas IPA plus dia IPA gadungan gitu. Iya. Bener, karena kelas gue tuh isinya anak kiai, anak guru. Pinter-pinter ya. Iya. Anjir. Kalau gue dibilang gue kagak masuk sekali aja, alfanya pada kenceng gitu. Giran yang anak-anak yang lain izin, kagak izin juga izin tetep. Gitu. Nah, kalau lu Udah gue Dia apa gitu gitu. tetap alfa gitu. Iya, susah emang. anak IPA plus itu kan termasuk anak ini kesayangan kedua di Selamat. Iya, karena ada anak kiai. Gua anak mak nih. Parah emang kalau dibilangin mas. Iya tapi pemikirannya tuh jauh. Iya, Visinya itu jauh, mantep. Mantep. Ini harus kita ajuin nih Kemana nih? menteri ini ketenaga kerjaan. Enggak lah. Mau jadi presiden langsung gua. Anjir, mantep dah. Soalnya berdagang kalau nggak ada politik susah Iya. dia. Politik itu kejam. Jadi lu mau ke politik nggak? Politik itu mainnya kemana sih jatuhnya? Hah? Enggak, lu kalau udah sukses nih di bisnis inilah Enggak, atau bisnis lain. gue lu kembangin mau- ini aja sampai gede. Tapi gitu ya. Iya, tapi lu mau terjun ke politik nggak? Enggak. Enggak. Karena banyak orang yang usaha atau punya Jadi usaha, pengusaha ya? pengusaha sukses terus pada lari terjun ke politik setelah sukses. Karena apa? Dia pengen lebih sukses lagi di politik. Iya, cari nama. Kayak nama. Lu mau Ngapain sih? Kita bersyukur aja apa yang kita punya, ngapain harus lebih-lebih sih? Emang kenapa kita harus bersyukur? Kita bersyukur aja karena semua pemberian itu dari Allah semuanya. gue gaya-gayaan PC bahasa ada PC, PC ada PC. Aduh, tapi sebelum lu jadi buka usaha ini ya, tadi kan orang tua lu udah ngizinin nih ya sebelumnya. Tapi sebelumnya lu disuruh kerja atau apa nggak sama orang tua lu? Gue nggak disuruh kerja sih, tapi dulu kan namanya baru lulus, bingung gue mau ngapain ini caranya, gue harus dapet duit. Nganggur kan? lah. Nganggur, gue bingung. Kuliah kan waktu itu belum masuk kuliah gitu. Iya, Nah, 2 bulan nganggur. Nah, terus itu udahlah, gue kerja dulu deh 3 hari. Emang dari awal tuh gue gak mau kerja, tapi nyokap bilang gue di rumah mulu, tidur mulu. Ya udahlah, Makan berak. tidur makan berak bener. Ya udah gue kira kerja, gue 3 hari kerja. Gue berangkat subuh pulang malam, wah kata gue capek banget ini kerja. Iya. Gue berhenti tuh pas gue berhenti tanggal 17 Agustus 2018. 17 Agustus 2018 lu berhenti kerja cuma 3 hari. Kerja 3 hari doang gue Yang kerja. tadi reseller itu. Gue minjem duit sama nyokap gue. Ma gue tuh itu mau naikin umroh umi gue, nenek gue. Ini lu ya. Oh iya. Mah pinjem dulu duitnya deh buat modal apaan, modal Nggak dagang. diganti gitu. Diganti sebulan, gue bilang gitu. Minjem 3 juta doang. Gue minjem 3 juta di situ karena ada Tapi ngasih nyokap tuh. dikasih sama nyokap. Karena lagi ada event Jacklot waktu itu kan. Oh, iya. Jacklot Bekasi. Oh iya. Nah, ya udah gue langsung pinjemin, gue nggak nyampe sebulan, gue 2 minggu udah gue balikin. Gitu. Karena 3 situ lu juta. udah balik modal. Udah balik modal. Jadi awal modal lu tuh dari orang tua. Iya dari orang tua. 3 juta gue dari orang tua, gue balikin. Gue coba, itu gue masih dagang-dagang biasa ya, online COD. Ya gue lama-lama kelamaan, gue bikin warehouse. Bikin warehouse depan teras, nggak gede tempatnya. Kecil, gue waktu itu bikin diskon itu gede-gedean. Dari situ gue lama-lama gue bosen nih sama tempat ini. Gue pengen nyari yang lebih gede, tapi gue modal belum ada. Gue minjem bank. Lu minjem bang? Minjem bank gue, cara gue jelek kemarin. Gue minjem bank 25 juta. Cair hampir 2 minggu 3 minggu baru cair. Baru saya tuh. Gue di situ gue langsung buka tuh. Gue gedein, gue beli meja, gue pakai meja bar sekarang. Jabar. Iya, meja bar yang gede.
gitu. Pokoknya gue tingkatinnya di situ, gue belanja baju banyak gitu. Lama kelamaan gue usaha gue itu gue pengen lebih nih, Berkembang. gue pengen lebih, gue main ke konveksi. Gue dulu broker produksian. Broker produksian itu gue kayak jadi calo lah, mau gimana. Oh, Iya, kalau Calo gue ada orang ini gue terima, gue lempar. mulu. Nah, tapi kan namanya kita jadi calo, kita masih di bawah naungan orang, susah ngatur waktunya. Ditekan. Iya. Bukan masalah tekannya, kita dijanji 2 minggu meleset, kita juga yang di Uber, maksudnya gitu. Oh, duitnya harus bayar. Bener gak sih? Bukan masalah harus bayar. Misalnya kita janjiin ke customer nih, Nah, 2 minggu bang, kelar. Karena kita janji nama konveksinya langsung berapa hari gitu. Kita kan ngasih waktu pelesetan jauh-jauh harinya lagi gitu. Dia meleset, kita juga yang di Uber, maksudnya gitu. oh iya bener. Nah, gue di situ baru buka namanya konveksi sama sablon. Berani dah tuh. Beraniin gue kagak tahu apa-apa, tapi sebelumnya nggak tahu mesin, nggak tahu sablon. Dari mulai nggak bisa sampai bisa. Iya betul. Sebenarnya kalau lu mau bisa, lu harus sudah niat aja dulu. Langsung berani ya. Langsung berani, jangan takut. Kalau lu mau niat dagang mah dagang, nggak usah takut. Gue modal 25 juta BPKB motor Beat. 25 juta. 25 juta cair. digadein. Digadein 18 bulan gue. Oke dah. Jadi Kita minum dulu dah. Iya. Gua aus gua habis. Iya. Gue ngopi Jalan aja. sama cewek. Gue jalan sama cowok mulu, bosen. Iya. Tapi tetap air putih. Iya. Biar kambung dah lu. Yang putih ada rasa apa-apanya gitu. Nih, endorse ya, Bang. Rokoknya ya. Hah? Rokok dulu kali ya. Rokok lah biar santuy. Oke, siap. Kayaknya enak gitu. Lu ngerokok, Cen? Rokok. Ada rokok. Tuh bareknya no. Eh, Nyalain dulu. Jangan Nyalain dulu. Jangan gitu dong, Adu. Gue kan punya asisten, coy. Asisten lu kan di belakang. belakang kamera. Ntar baik naik apa tadi. Udah nyalain dulu cepetan. Nungguin. Kacau dia. Kacau emang nih. Jadi tadi gua habis jalan sama cewek. Basah nggak tuh? Bahasa Cen. Hah? Bahasa. Hah? Air basah. Oke nih lanjut. Lanjut kan? Lanjut lah. Lanjut. Iya, lagi seru ini. Lagi seru ini katanya. Gue pengen nanya nih. Apa lu ngiriminnya kemana aja? Konsumen lu modelannya kayak gimana? Modelan gua customer itu ada yang bacotnya banyak, ada yang Macem-macem lah. macem-macem kalau customer. Iya. Gua pernah hampir ribut sama customer. Itu bener ribut beneran. Gara-gara? Gara-gara P1 Jacklot. Oh. Jadi dia tuh namanya kita kan waktu itu belum jadi reseller resmi. Kita masih ngantri-ngantri waktu itu. Iya. Bawel banget. Ujungnya malam gue berantem sama orangnya cuma gara itu, anjir, malu banget sih. Gara-gara itu, Bang. Gara-gara itu Marah-marah tuh. tuh ya, marah-marah. Marah-marah gara-gara nggak mau sabar nungguin gitu. Kalau kan gue ngantri waktu itu, kecuali kayak sekarang sih gue ngorder online bisa gitu. Iya. Sekarang kan jadi reseller juga nggak gampang, pakai minimal. Ada yang baik-baik ya. Ada yang baik, dicuekin sampai kapan tahu. Saking baiknya. Saking baiknya. Kagak bayar itu bos. Saking baiknya. Beda-beda customer, Mas. Tergantung kita aja ngadepinnya. Ah. Tapi mah ujung-ujungnya habis selesai produksian gitu, nanti ujung-ujungnya baikan. Nah ini produk lu dijual online juga. Online ada di Shopee. Ada Shopee. Ada di Shopee. Apa namanya itu? Press Club Store. Press Club Store. Pakai underscore terakhir ya. Press Club Store underscore. Iya. Oke. Lagi Ntar diskon, dicari. kaosnya 49.000. Iya. Lagi cari aja guys pokoknya. Nih, ini yang ini ya kaosnya ya. Yoi, betul. Nih, cakep guys no. Celananya 90.000. Celana 90.000, ada Tas celana. gocap. Banyak. Murah meriah deh ya. Murah meriah. Bahan terjamin semua ya. Terjamin. Pokoknya Shopee bayar juga ntar kita nih. Canda Shopee. Jangan Shopee. Oke, tapi lu kan tadi ya, lu bisnis gitu ya. Nah, lu tadi pernah bilang tadi berhenti kuliah ya, di semester 3. Banting kuliah semester 3. Nyokap bokap marah nggak sama lu? Gua sebenarnya banting kuliah itu, gua emang dari kuliah itu gua jarang buat masuk.
Anjir sama baik kayak sekolah. Jadi gue sampai apa sih kalau orang-orang masuk pertama ospek, gue ospek aja cabut gitu kan. Ospek cabut. Cabut gue ospek, gue sendirian cabut kayak orang bener. Anjir. Orang Mana ada orang bener cabut. Gue cabut ospek, gue masuk kuliah itu 2 minggu setelah orang-orang udah pada masuk kuliah gitu kan. Orang udah masuk 2 minggu lu baru masuk. Iya, gue baru masuk. Jadi gue disangkanya, gue bilangnya baru dapat info gitu. Baru dapat info. Lu kuliah di mana tuh? Gue kuliah Stay Indo namanya deket Pancong, kuliah nggak terkenal kampusnya sih. Jurusan perbankan. Perbankan syariah gue. Syariah. sering ngitung lo berarti ya? Sering hitung. Boro-boro ngitung, kuliah kagak. Gue kuliah, nah gue kuliah itu teman gue nggak ada partner cabut gue di situ. Lu berarti cabut Sendirian doang. Anjir. Gue nggak punya partner di situ. Solo ya. Solo banget cabutnya. Emang gak punya temen yang diajak Kalau cabut. dulu kan temen lu cabut kan kayak jangkung. Banyak, sekarang udah kagak punya temen cabut di situ. Udah gue cabut sendirian aja. Dari semester 3 itu gue nggak tahu besoknya ujian. Gue datangnya kampus lah, gue kampus kayak biasa. Tuh gue emang sebelumnya udah nggak masuk kan. Gue ditegor. Lu masuk kuliah, masuk pas ujian doang. Emang gue tahu ujian. Gue nggak tahu itu ujian. Gue pulang di situ. Gue langsung pulang, gue baper ditanya. Iya. Saking lu nggak jarang masuknya sampai pas masuk tiba-tiba udah ujian. Udah ujian. Dikatain sama temen lu. Iya, masuk pas ujian doang. Udah gue pulang. Cewek cowok yang ngatain. Cewek biasa mulutnya. Oh iya. Langsung cabut tuh lu. Langsung pulang aja gue di situ. Ya udah, Ceweknya cakep apa jelek? biasa gendut. Canda gitu. Oke, jadi lu cabut pulang langsung. Pulang. Habis itu nggak kuliah lagi. Gue berangkat kuliah tetap bilang sama bokap. Oh tetap. Nah, sampai semester 4 anak-anak pada kuliah gue belum masuk tanya sama bokap gue. Kok lu nggak kuliah? Iya. Terus Udah berhenti. Berhenti kenapa? Gurunya nggak ada yang masuk, jarang buat masuk gurunya. Ya udah. Dosen jarang masuk. Iya, dosennya jarang masuk. Ya udah gue habis itu berhenti. Lu nya geblek jarang masuk. Gue sebenarnya juga malu kalau nggak kuliah. Bokap gue kan sarjana semuanya kan. Kalau nggak kuliah, tapi kan gara-gara mikirin. Iya. Tapi enggak pas nanya gitu bapak lu bokap lu marah enggak? Nggak marah, santai. Karena gue lagi dagang. Kalau nggak dagang mungkin gue dipukul. Kelihatan positif ya. Iya. Ah, lu ngasilin duit lah. Karena gue dagang sih. Kalau gue nggak dagang mah itu Dihabisin lu kali ya? dihabisin mungkin coret dari kakak gue. Bikin kakak baru. Dicoret juga bisa dihapus ya. Orang udah laminating. Iya. Takutan buat robek orang. Kali. Tapi lu nggak iri apa sama kawan-kawan lu yang Pada kuliah. Enggak. sarjana? Temen gua- Belakangnya tuh belakang namanya tuh ada SS-nya gitu. Enggak, kalau emang teman pondok mah emang gue udah gue ajarin. Kalau teman-teman kayak nongkrong gue bilang lu pada maba gue pas lu kuliah. Lu masih maba, gue udah duluan kuliah. Jadi lu lulus duluan. Dia baru masuk kan baru semester 1, gue udah aslinya udah semester 3 tuh. Iya. Berarti kan lu maba gue sebenarnya. Iya, harusnya ya. Tapi udah gue kompromi, lu cabut, selalu gue ajakin cabut itu. Kacau. Ada temen gue udah satu udah keluar, namanya Aldi, bagus lah. Dia rajin banget kuliah, gue bilang ngapain rajin tau ujungnya keluar, bener keluar. Doa lu jelek. Doa lu jelek dong. Kacau ya. Nah, lu berarti dagang kan terus ya? Dagang. Nah, motivasi lu dagang nih apa? Gue sekarang lagi terinspirasi dari Erigo. Erigo. Gue lihat brand itu nggak bisa lebih gede, bisa kayak Shopee jatuhnya gede banget sampai punya PT. Apa itu? Erigo itu brand. Erigo kayak gue pernah dengar. Erigo itu brand gede, dia nomor 1 di Shopee terlari. Baju itu. Baju itu dia brand lokal. Kayak Zalora lah gitu. Zara. Zara sama JK sama ini Anissa gitu juga. Agak mudeng dia coy. Tahu gua pernah buka. Kalau mama nih pasti tahu nih. Iya, Zara. Tapi minus gua dagang, mama belum pernah beli nih, kacau. Ntar habis ini mama beli, tenang aja. Iya. Jadi Pernah, masih Mama. muda, umur 20 tahun udah ngasih 21. 21. 21 tahun. Lu 99 lu ya? Gue dikit lagi ulang tahun tanggal 8. Enggak lu. Kita terpelapkin dah. Gue pengen nyewa hotel soalnya. Ngapain tuh? Mau ada 2000 apa 99? 2000. Oh 2000. Iya. Jadi umur 21 tahun udah bisa ngasihin duit 25 juta setiap bulan. Udah Offset itu. Iya. udah ngerja, apa tuh mempekerjakan orang Nah, lain. tujuan gue memperkerjakan orang lain. Walaupun sedikit ya.
tapi lama-lama jadi bukti. Betul. Tapi lu nih ya, dagang namanya dagang. Iya. Kegiatan dagang ini pasti ada, tadi kan pasang surut untung ruginya. Iya, betul. Nah, terus bosen enggak nih? Enggak, gue nggak bosan. Kenapa bosen? Karena Gue hobi sih bener dagang. Hobi. Gue juga mikir kalau gue gak dagang gue mau jajan apaan gitu. Gue kagak mau kerja. Emang gue dari awal kalau gue lagi kusut juga gue gak mau kerja. jadi lu tipikal orang yang nggak mau diatur intinya. Kagak mau diatur gue, kerja gue gak mau. Gue juga kuliah sebenarnya gak mau diatur, makanya gue berhenti. Kita bikin kuliah aja yuk. Nah gue nanti bikin kampus biar dia yang gue atur. Lu bikin ASN-nya udah gue ntar rektor gua. Lu penjaga kantin aja coy. Jelek banget. Percuma gua kuliah ntar jasa S1 penjaga kantin. Aduh. Minimal dosen ya. Iya. Dosen kek. Aduh, bakal rektor kayak gitu ya. Kacau emang. Iya, iya. Jadi dagang lancar nih ya, urusan dagang lancar. Nah ini nih, gue pengen nanya nih. Urusan cewek gimana nih? Baru buat cerai kita ini. Janda dong, bukan muda dong. Jangan dah, baru buat cerai sumpah. Baru buat putus gua. Pacaran gua udah 3 tahun. 3 tahun. Iya. 3 tahun. Kayak ganti motor ya. Itu motor 3 tahun. Pas udah lunas, dia beli orang. Iya, udah 3 tahun. Elunya yang mutusin apa dia yang Gua mutusin? yang mutusin. Lu yang mutusin bahwa lu diputusin sama dia? Enggak, karena dia cewek tuh enggak mau sama satu cowok doang ternyata. Iya. Oh, gitu. Buaya berarti cewek itu buaya betina. Parah emang. Gua nyebutin. Lu kurang kurang kasih asupan apa gimana bro? Biasanya kurang gede. Duitnya. Lu lah. Ganti penghasilan yang cowok sekarang lebih dari dia. Enggak, cowoknya masih nganggur. Dia bakal lebih gede dah ya. Tapi gue kan pacaran itu orang tuanya mah taunya gue di rumah doang, padahal nggak tahu aja gue di rumah tidur dapat duit. Ya nggak tahu penampilan lu boleh lah kayak gini ya kan. Iya. Dia tuh maunya tuh sebulan gajian gitu. Jadi suruh kerja Pendek aja sama lu. Itu pendek pikiran namanya. Iya, pikirannya pendek. Tapi gue ngomongin dia dah. Ya jangan dah. Dosa gila. Takutnya dia nonton dia nangis kan, pikiran ngerinya udah makan keluar kerja itu dia yang gue takutin. Iya. Karena gak ada yang makan. Nah itu dia. Jangan dah. Kalau dia kan nggak pikiran nggak ada yang makan. Iya. Kalau gua pikiran makan dongkol. Doyan. Makan gemuk dia banget. Iya. Gemuk amat itu badan. Jadi jomblo sekarang ini. Jomblo aja. Sekarang lebih fokus ke usaha. Usaha. Iya. Tapi lu pernah apa ya ngalamin suatu hal pahit nggak di dalam hidup lu? Di usaha. Ya di dalam kehidupan lu. Entah itu usaha, entah itu apa. Pahit gue apaan ya? Pernah Pernah gue sih pahit. Belum pernah. Pahit gue gara-gara temen gue pinjem duit kagak dibolehin. Temen pahit emang. Pernah itu paling pahit lu itu. Paling pahit. Yang lu rasain. Iya. Ketika lu kan buka usaha apa? Gue ketika lagi ngedon aja gitu, temen gue kadang lagi nggak ada duit atau gimana, ketika lagi ada juga diem aja gitu, gue nggak tahu dah. Jadi ketika motivasi, dia ya. ketika dia lagi susah lari ke lu gitu. Tapi sekarang temen-temen gue ada, gue ajak kemana aja pada mau lah. Iya. Karena udah ada duit lu. Bukan, emang temen gue lagi nggak ada duit, temen gue sekarang emang pasti ada gitu. Oh, pasti ada. Paling yang nggak ada mungkin lagi pada kerja gitu. Sekarang emang gue dari 2000 berapa sih temen gue tuh udah support gue banget, dari tinggal tempat gue itu udah suatu ini emang sih support gue banget. Dari gue pengen ke Tambun ditemenin sampai tengah malam, gue temenin gitu, padahal dia kan nggak dapet duit tapi kan nemenin gue Karena nemenin iya gua gitu. jadi kadang gue mikirin kalau gue kehilangan temen gitu. Oh gitu. Rasa pahit itu ketika kehilangan teman. Pahit gue pernah, itu satu gue dimainin sama karyawan gue sendiri. Oh. Itu pahit. Masalah keuangan. Bukan, dulu tuh dia dulu dia punya konveksi tuh, bangkrut konveksi, gue rekrut dong. Ya. Udah bang, lu jadi kepala produksi di konveksian gue. Oke. Nah dia jadi kepala produksi di konveksian gue. Nah di situ gue udah kayak apa ya, jatuhnya dia udah kayak gue anggap abang sendiri. Iya. Keluarga juga Lebih nganggap. tua dari lu? Udah 28 gue. Terus. Nah, udah di situ gue dimainin sama dia ngambil customer gue kan. Ya udahlah, gue bilang rezeki ada yang ngatur. Gue bilang ke bokap kan, ya si bang ini ngambil customer ini kalau udah biarin aja, rezeki ada yang ngatur. Ya udah lama kelamaan dia sekarang lagi dicari-cari orang.
Kali yang kenal namanya kayak Maludin, biar ketemu bawa ke sini dia masih ada sangkutan sama gue 3,7. 3,7 juta. 3,7. Gue udah chat semua keluarganya tapi nggak ada. Lu samperin rumahnya? Dia orang kampung. Orang kampung. Perantau. Oh. Jadi tuh lu dipermainin dari Dipermainin, gue udah 8 bulan sama dia gitu. Dari kadang-kadang dia lagi kesusahan gue bantuin, gue lagi kesusahan juga dibantuin, tapi kayak gitu ternyata. Kalau gue nganggap dia tuh udah abang gue, kayak abang gue sendiri sebelumnya gitu, karena dia juga nganggap gue itu adik gue jadi adiknya. Tapi ngianatin lu ya. Gue dianatin, itu sedih banget. Jadi pas keluar itu gue masih baik-baik dong hubungan gue sama dia. Dia keluar, dia mau keluar kerja, dia kan, kalau gue kan prinsip gue ya kalau keluar tapi biar bisa jadi lebih baik aja, maksudnya gitu. Dia keluar, dia bareng sama customer gue, wah gue ngadu kan ke bokap, ya dia sama customer ya, ternyata keluar bukan dia waktu itu izin keluar tuh mau dagang nasi uduk. Alasannya? Alasannya sama bininya mau dagang nasi uduk. Oh ya udah, gue anterin. Nah terus teman gue tuh nganterin mau ke kontrakan barunya lah. Gue pikir temen gue nganterin, masa gue nggak nganterin? Gue tuh nggak boleh ikut nganterin sebelumnya. Lah, Gara-gara takut ketahuan mungkin kalau dia sama customer gue kan. Nah kira udah gue ikut lah bang, teman gue pada nganterin, masa gue nggak ngikut gitu. Ya udah gue ikut nganterin. Pas gue habis nganterin, wah customer gue ternyata ketahuan di situ. ketahuan di situ. Gue sebenarnya emang udah tahu, maksudnya dia tuh alasan keluar itu gue nggak tahu kemana gitu. Pertama gue percayain dari nasi uduk, percaya aja. Pas nganterin ya udahlah gue ngadu kan ke bokap. Nah, nyokap gue tuh udah langsung agresif, kecot langsung, lagi duit langsung. Iya. Gue dimainin, pertama ternyata dia keluar katanya mau dagang nasi uduk. Nah, dia mau buka konveksi lagi ya. Gue Dia kan ke kontrakan baru tuh. Habis itu dia pindah lagi. Nah di kontrakan baru itu gue tetap gue mikirinnya apa, gue belum ada yang bisa motong gitu, gue belum punya karyawan yang bisa motong, gue masih andelin dia, gue tahan bokap nyokap gue tuh untuk nagih utang, gue tahan dulu. Dia minjem duit ke bokap lu itu? Sebenarnya bukan minjem ya, jatuhnya iya minjem tapi maksudnya nggak nyadar aja tiba-tiba udah gede gitu. Oh, dikit ya. Dikit 100 sebelumnya utangnya itu 4,7 sama 3,7. 4,7 sama 3,7? Iya 4,9 sama 3,7. Yang 4,9 baru dibayar tanggal 21 kemarin. Tapi karena dia udah ngilang. Sekarang ngilang, dari kapan tahu ngilang. Dari Januari udah ngilang. Itu Desember apa itu ya, dia bayar Desember 20. Bayar. Itu gue udah sampai apa ya, gue berantem sama temen gue karena dia joinan habis dari sama customer gue, joinan sama kawan gue. Habis joinan sama kawan gue itu juga gue bilang, lu hati-hati kalau mau joinan, dulu tuh masih belum kenal produksian, ngerinya lu dimainin. Gue nggak mau lu kena juga kayak gue. Betul kan. Kalau sebelumnya tuh gue kasih tahu nih Kemal punya utang sama gue gitu. Iya. Tetap dia mau ke sono. Nah dia tiba-tiba mau joinan, ya udah lu jalanin aja. Udah gue tetap bantuin dia waktu itu kan. Gue tetap lempar jahitan ke dia, lempar ke jahitan. Itu gue dapet customer baru ulum yang ini atap, iya bocah kita. Oh iya. Dia ngomong ke ulum, katanya gue punya utang, kayak barang gue nggak dikerjain loh. Gue kesel banget di situ dong. Gue aja nggak bongkar dia punya utang ke gue, masa dia bongkar, dia ngomongnya ke customer gue ada utang gitu. Mana ke temen lu Iya, sendiri? mana ke temen gue sendiri. Abis itu gue disamperin sama 6 sama ulum, sama anak-anaknya, sama PRT-nya juga. Buset. Serius lu? Serius, pagi-pagi gue digerebek jam 9 pagi. Terus itu lu gimana? Gue debat dong di situ. Iya. Udahlah, habis debat. Lu ngomong dah tuh, Pak kalau mau tahu gitu. Enggak, gue nggak bilang. Iya, gue jelasin itu. Katanya kan gue ditegur. Iya. Dia nggak ngerjain karena lu punya utang. Wah, gue di situ ya udah. Ini barang gue tarik aja, tadi sono gue yang ngambil, gue yang ngerjain di rumah gue. Kan gue juga ada jahitan, tapi gue mikir gue juga punya karyawan, kan lagi ada kerjaan juga. Gue arahin juga kayak sono. Nah di situ gue langsung ngambil catatan gue. Nah di situ gue langsung nagih utang gue di situ. Habis itu gue baru lost kontak. Setelah 4,9. Enggak, habis gue nagih, gue udah nggak baik-baik lagi sama dia. Udah bodo amat, udah Udah main galak-galakan aja gitu. Iya, karena emang ditulis dulu gitu. Iya, sebenarnya gue nggak pernah mau nagih, gue mau hubungan gue baik-baik aja gitu. Udah di situnya, gitu dia ngomongnya soalnya nggak enak. Malah nusuk ya. Nusuk. Pahit banget itu mas. Sama gue disamperin RT, kata gue sampai tangan materai, gue tangan materai. Kenyataan kalau tanggal 20 nggak kelar, gue harus balikin duit. Sedangkan Gede itu waktu itu. Hah? Gede waktu itu. Nggak gede, cuma 3,7an lah. 3,7.
Tapi kan namanya kita udah beli bahan, udah bordir. Iya sih. Nah, tapi kan ya udahlah, mana lagi gue perjanjian matre gitu. Lo kelarin dah ya. Kelar, tapi gue langsung bawa ke rumah gue jahit sendiri padahal. Oke nih, harapan lu dan cita-cita lu nih buat usaha lu apa? Gue biar makin berkembang aja sih, gue mikirinnya sekarang gimana caranya gue hidup kagak mau kerja sama orang. Dan gue pengen, gue lagi ngambil mobil, Dengan mobil. Iya. Maling dong lu. Iya sebenarnya spionnya doang gue. Kalau ngambil mobilnya nggak bisa, kalau spionnya masih bisa. Ya, jadi pokoknya nih yang di parkiran nih spionnya hilang, ini dia nih. Yang Abel nih. Mukanya nih, ingetin. Ganti mobil aja yang kecilan lu bisa kantongin. Teman gue itu, Temen gue. lu bosnya ya. Lu penadahnya lu. Kalau gue jokinya aja. Bisa. Nah, itu gue digerebek remas lagi. Jangan. Jadi harapan lu apa? Berkembang. Gue pengen lu pada beli lah brand gue dulu dah. Kan lu namanya support gue kalau lu udah beli. Sebenarnya gue target gue ya ke teman-teman gue dulu sebenarnya. Iya. Ya bener-bener aja ini jadi brand nasional. Amin. Internasional lah. Boleh Iya, internasional. amin. Iya. Inter Milan boleh. AC Milan gue coba. AC Milan. Lah, sama gua dong. Ya, Jupe. Iya. Juventus ya. Dia mah Jupe anu kali. Iya. Almarhum coy. Iya jangan. Enggak boleh. Sorry, Gustan Gonzales. Karena gue nyales. Iya. Oke, pesan lu nih buat penonton, gimana caranya biar kayak apa ya? Lu bisa motivasiin dia lah gitu. Pesan buat penonton nih semuanya gitu. Kalau udah dari lu kan awal mulanya kan dari kaum rebahan hingga jadi kaum baperan, bawa perubahan. Habis rebahan duduk dulu gue. Oh, ya duduk dulu. Enggak langsung diri. Habis rebahan duduk. Tapi pernah enggak lu dibangunin gitu? Lagi tidur langsung tarik diri. Terus sendiri pengurus coy. Bagian apa lu, Bang? Gue bagian bahasa. Oh iya, anak ente. Kami. Ada ente. Oke, ada ente sekarang. Gue bagian bahasanya selalu duitin anak orang. Gue kalau ingetin Tanmi itu aduh, kesel juga sih gue. Jangan. Tuh ada kabak gue nanti tegur lu. Lagi dibersihin. Apa lu gue nyaranin lu pada bikin jas buat duitnya dari mana? Gue nggak dibagi buat jasnya. Wah itu gue dipanggil coy sama guru Iya, BK. tahu. Itu gue doang yang dipanggil. Padahal kabaknya bukan gue. Iya. Karena Lu lu yang ngadepin. karena Iya, dia orang gue doang yang dipanggil, songong banget. Karena lu Emang gue ngambil duit orang apa? Karena gue cuma duitin doang dikit. Iya. buat makan. Tapi juga pengurus coy. Bisa emang gitu. Aduh. Oke lanjut, pesannya ada apa buat penonton nih? Pesannya kalau usaha jangan takut gak ada modal, ini niat. Gue usaha tanpa modal, gue cuma pakai niat doang. Jadi berani nekat. Harus nekat. Lu kalau usaha gak nekat ya bakal maju usaha lu. Jadi intinya harus nekat dan berani. Harus berani. Usaha lu mau maju nggak? Ayo maju ke depan. Ya, biasa. Minum dulu lah, minum dulu. Lucu juga dia ternyata ya. Baru kali ini dia lucu ya. Ya Allah. Bisa juga garing dia. Iya. Iya nih, topi jual nih. Ya. Kurang tertarik kalangan gue di situ. Kurang tertarik ya? Iya. Tapi gue suka jualan yang unik-unik. Jual dia aja tuh, unik. Nggak laku. Gue taruh Jatinegara deh ini. Begini dong ya. Ayam gini nih geli gue mah. Sama teman gue mau nggak dia Jatinegara juga. Itu lu, tadi kan lu bilang selain di Shopee juga ada di Instagram. Ada Instagram. Instagram. Apa nama Instagramnya tuh? Press Club Industri, Press Club Market, Press Club Wear. Wih. Banyak Instagram gua. ya? Ada 3 ya. Ada akun 3. Press Club. Ada akun Press Club. Selebihnya? Selebihnya lupa password. Pokoknya Press Club Wear, Press Club Industri, Press Club Market. Market. Press Market. Press Market. Iya. Press Market. Press Market. Itu Facebook ada Facebook. Facebooknya Press Club doang. Oh, Press Club ya. Nanti kita cantumin. Twitter enggak? Enggak main. Twitter cuma kata-kata doang. Kali gitu. Kalau Twitter Sama tuh TikTok. Ada TikTok. TikTok TikTok. ada loh. Ada. Serius? Ada serius. Press Club? Press Club. Anjir. Bukan men ya kan? Apa namanya? Press Club.
Pereskop doang? Iya. Oke. Nanti kita cantumin guys di deskripsi ya. Iya. TikToknya masih baru nih, bantulah. Dan centang biru. Jangan. Ntar lagunya terpesona. Iya. Terpesona. Sebelum kita pamit undur diri guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini guys. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram dari Fresh Club Industri. ya. Terus Fresh Club Wear. Fresh Fresh Market. Fresh Market. Oke. IG lu? IG Mas Gundrong. Rizky 08. Ya, Asik. Rizky 08. Dikit lagi ulang tahun coy, jangan lupa datang ke party gue tanggal 8. Asik. Diundang nih semua berarti Undang. Oke. Gue ada acara tanggal 8. Tanggal 8 ada apa sih? Nen. Senin. Ya upacara gua. Gue emang sengaja biar pada nggak datang, biar nanti gue modalnya nggak terlalu banyak gitu, sengaja Oh gitu. iya. Iya. Kalau Senin kita upacara. Iya, gue Enggak, ntar gue datang kok. Gue datang. Gue ke rumah lu dah. acaranya malam Acara malam. Ya gue datangin Jam dah. 12 malam. jam 7-an. Oh, Jam 7 malam itu biasanya pesta tuh gue ngantri sampai Jadi gapura-gapura nungguin Malam kasa lu. Malam Selasa. Oke. Nasi uduk diundang nggak nih? Gue langsung beda coy, makanan gue pakai sushi. Enggak, maksud gue tim nasi uduk diundang nggak? Oh, nasi uduk project diundang. Oke. Lu harus follow nasi uduk project. Kalau lu nggak follow, lu nggak perlu follow Fresh Club lu. Jangan gitu lah. Kan lu nggak laku gimana? Sayang. Yang penting pas gue lancar coy. Malam Jumat. Biasa, Ces. Udah kayak sombong. Oh iya. Harus sombong kalau nggak kaya. Sebelum kaya harus sombong. Iya. Iya. Supaya udah kaya nambah sombong. Iya. Bagaimana? Pokoknya gimana caranya lu nggak kaya ataupun kaya harus sombong aja. Iya. Menang kalah tetap sombong. Harus sombong, yang penting lu Jelek cakep tetap sombong. Tetap sombong. gengsi dikit coy. Gengsi dong gitu. Oke, apalagi udah, IG udah semua ya. Ya. Oke guys, mungkin hanya itu dari kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.